Kembali ke dunia perwebcaman, jadi udah lama banget kita nggak bahas soal webcam. Kali ini datang webcam dari Digital Alliance, dimana pada beberapa video sebelumnya juga gue pernah bahas yang namanya DA MyCam. Itu webcam yang bagus, tapi kekurangannya pun banyak, dan itu semua gue tarain pada video reviewnya. Kali ini Digital Alliance datang dengan DA MyCam juga, tapi versi yang udah di-upgrade atau lebih pro. Nah, sebaik apa webcam ini dibanding pendahulunya? So, selamat datang di TechBase ID sama Fakih di sini. Dan mari kita mulai review dari DA MyCam Pro. Mulai dari harganya, harga dari DA MyCam Pro ini adalah Rp399.000. Harga yang lumayan terjangkau menurut gue, dan dalam paket pembeliannya kita akan mendapatkan webcam MyCam Pro dan buku panduan. Desain dari DA MyCam Pro ini bisa dikatakan 2 kali lebih baik dibanding pendahulunya, yaitu DA MyCam yang biasa. Mungkin ini juga menjadi webcam terbagus yang pernah gue review secara tampilannya. Bentuknya sih biasa aja ya, mengambil bentuk elips dan ini agak panjang. Yang paling menarik perhatian gue adalah warnanya, karena ini menggunakan warna biru metalik pada bodinya, dan ini finishing warnanya tuh cakep banget. Di bagian depan webcamnya ini menggunakan warna hitam, dan terdapat aksen lingkaran yang terpotong dengan warna ungu pudar. Di bagian lensanya ini menggunakan warna perak, sama seperti yang sebelumnya, dan seperti menampar gue, desain dari lensanya ini terdapat label manual focus. Jadi ini ngasih tahu ya kalau ini bisa diputar untuk mengatur fokusnya. Dimana pada pembahasan DA MyCam yang biasa, itu gue nggak tahu kalau lensanya bisa diputar, dan gue baru tahu setelah dikasih tahu. Lalu gue pernah mengeluhkan yang namanya lampu indikator pada DA MyCam yang terang banget dan menyorot mata saat gue ngelakuin rekaman. Untungnya Digital Alliance menghilangkan hal yang mengganggu tersebut dan hanya menaruh satu lampu indikator berwarna merah yang nggak terlalu mengganggu. Good job Digital Alliance. Nah, pada bagian standnya, bentuknya ini menjadi bentuk yang sangat praktis. Karena ini bisa di atas tempel monitor, lalu dimasukin ke tripod juga karena ada mountnya, dan ini bisa langsung berdiri seperti ini. Ini juga bisa diputar 360 derajat, jadi kita bisa menentukan angle yang kita mau. Terakhir bagian kabelnya seperti biasa ya, kalau pada webcam tuh ya nggak ada yang spesial. Tapi ini dapat nilai plus karena dikasih kabel manajemennya. Nah, untuk build quality-nya sendiri biasa aja sih. Berbahan dasar plastik secara keseluruhan sedikit lebih solid dibandingkan DA MyCam yang biasa, dan bagian manual fokusnya ini gampang banget untuk diputar. Karena pada DA MyCam yang biasa, pas gue pegang waktu itu tuh susah sekali untuk muternya dan butuh kuku untuk muter manual fokusnya. Jadi secara build quality udah bagus, dan ini cukup ramah untuk pengguna baru. Dan tentu saja webcam ini udah 1080p dan udah 30 fps. Dan seperti yang gue bilang tadi, ini udah manual fokus, tinggal kita atur aja sesuai kebutuhan kita. Dan ini juga udah ada built-in mikrofon, jadi sangat praktis untuk kelas online atau meeting online. Dan langsung aja kali ya, kita tes langsung DA MyCam Pro. Oke, sekarang udah ada di OBS Streamlabs, dan sekarang gue aktifin aja ya, karena udah nyambung sih. Nah, burem ya, ini karena memang fokusnya belum gue atur, dan sengaja gue ke kiriin, kementok ke paling rendah fokusnya. Sekarang kita tes fokusnya dulu ya. Gue putar ke kanan. Ini bisa kalian lihat ya, tangannya aja masih buram padahal dekat ke depan lensanya. Oke, putar. Bisa dilihat tuh perbedaannya, tangan gue udah mulai jelas. Ya. Dan sedikit lagi. Dan nah, muka gue udah jelas banget. Dan ini bagus loh, jujur ya. Karena noise-nya udah nggak ada, dan mungkin karena kalau kalian merasa ini terang karena ini ya, gue ngebelakangin cahaya lampu di kamar gue ini, jadinya kayak gini. Nanti akan ada tes soal ininya, cahayanya ya. Oke, dan sekarang kita atur dulu yang namanya resolusinya. Oke, sebenarnya di sini juga udah ya. Sini ada 1080, ini 720. Nah, ini 720p, ini 480p, lebih
jelas ya, lebih terang, atau lebih jelas sih, nggak lebih terang juga. Oh ini 480p yang ini yang biasa dipakai. Nah ini lumayan oke lah ya, karena ya ini cuma gelap karena cuma ngebelakangin cahaya aja. Oke, gua langsung 1080p aja dulu. Di sini langsung highest FPS. Oke, jadi kalau kita coba 5, gue coba 5. Nah, ini 5. Kerasa ya betapa lama dan delaynya dan patah-patah. Dan ini langsung 30. Luar biasanya sih ini langsung 30. Gue langsung pilih karena biasanya ya di DA Mic yang sebelumnya itu 25, 24, 29,9 ada nggak ya? Atau highest FPS tuh nggak sampai 30. Ini 30 nih ya. Dan ini ada highest FPS. Coba ada perbedaan nggak? Nah, ini lebih smooth ya. Jadi menurut gue ini bagus banget sih FPS-nya. Untuk video formatnya ada 2 juga, tapi gue skip. Jadi any aja. Karena untuk MJPEG itu sama ya, agak delay. Jadi lebih baik any aja. Color space-nya sama, ada 2 juga, 709 lebih. Warnanya lebih terlihat. Kalau 601 itu lebih terang. Dikit sekali perbedaannya. Dan ini color range-nya ada partial lebih terang. Kalau full lebih smooth. Ini ya, lebih smooth. Selebihnya sama. Dan sekarang kita ke configure video. Nah, di sini ini banyak pilihan. Ini ada brightness di sini, kita bisa atur. Nah, sini juga ada kontras. Tinggal atur aja, dan selebihnya kita bisa atur sesuai yang kita mau, disesuaikan dengan kondisi ruangan juga. Dan ya, bebas sih ini mah. Ini gua defaultin lagi. Dan kamera control di sini ini ada fokus dan exposure, dan di sini udah auto. Nah ini nih, jadi gue juga agak bingung nih kalau fokus di sini tuh mau dipindahin. Menurut gue perbedaannya benar-benar sedikit ya. Jadi mungkin lebih baik auto. Kalau exposure beneran kelihatan. Nah ini langsung gelap. Nah ruangan gue yang benar-benar kelihatan jelas ya. Jadi exposure itu lumayan. Nah ini exposure itu min 5 di ruangan gue yang cocok. Tapi gue butuh namanya lampu tambahan. Nah ini gue auto aja dan langsung terang lagi. Dan di sini ada low light compensation. Nah bisa dilihat ya, gue langsung gelap mukanya karena ini kondisi sebenarnya. Dan dengan menggunakan low light ini langsung terang, di adjust cahaya yang ada. Tapi hasilnya sih nggak bagus ya untuk di ruangan gue, bukan karena webcamnya nih. Karena webcamnya jujur aja bagus banget. Oke, sekarang kan gue pakai lampu ruangan dan memang ini kurang enak untuk dipandang ya. Apalagi kalian yang nonton pasti ngerasa ini tuh silau banget gitu. Dan kita coba dulu di kondisi dimana ini nggak ada cahaya lampu sama sekali. Nah ini adalah kondisi dimana cuma menggunakan minim lampu, dimana lampunya dari PC dan pantulan monitor. Dan sekarang kita tambahin yang namanya ring light. Oke, nah dengan adanya ring light di sini ya, jadi lebih smooth dan lebih terang. Ini sih lebih keterangan sih ya. Oke, gua minimin dikit dan iya bagus sih ya, jujur aja. Jadi lebih jelas dan lebih smooth hasilnya. Nah, gimana kalau pakai lampu ruangan juga? Kita coba ya. Nah ini udah lampu ruangan dan di depannya ada ring light. Dan hasilnya much better. Dan ruangannya pun jadi lebih terang juga dan gak silau. Ya ini bagus sih menurut gua, jujur aja. Tapi memang nggak itu ya, nggak agak flashy gini nih lihat. Mungkin nggak dikunci gitu. Gue juga nggak tahu sih gimana cara ngunci segini aja kayak fokusnya. Jadi menurut gue dengan menggunakan ring light itu penting banget, sehingga hasil webcamnya jauh lebih baik ya. Kalian yang mau jadi YouTuber ataupun streamer, sangat gue anjurkan untuk punya ring light minimal atau
softbox kayak di belakang gue ini. Oke, jadi inilah dia hasil dari Zoom meeting dengan menggunakan DA Mic Pro. Sekarang kita langsung tes di video setting. Ini langsung widescreen juga. Kalau original ratio sama sih ya. Ini WSD nya kalau kita coba hilangkan, jadi lebih burem. Dan kalau kita pakai enable SD, jauh lebih baik dan lebih bersih. Ini pun gue masih pakai ring light ya, jadi oke lah. Mirror my video, jadi bisa diatur ini yang benar posisinya, sedangkan ini yang di mirror. Gue lebih suka ini sih. Touch up my appearance, jadi ini udah bersih sih ya. Dan kalau kita tingkatin lagi jadi lebih glowing pak. Tapi tidak suka saya. Aja slow like, lebih terang sama. Jadi oke lah dari segi kualitas video di Zoom meeting. Sekarang kita coba ke Google Meet. Jadi inilah dia kualitas video dari DA Mic Pro pada Google Meet. Terang banget ya. Sekarang kita coba diatur. Lupa. Nah ini dia. Setelan kita bakal coba videonya otomatis. Nah kita coba 720, resolusi penerimaan juga sama, dan hasilnya adalah oke. Ini sih dari awal udah 720, dan ya jadi pada Google Meet udah oke banget kalau kalian mau rapat online maupun meeting online. Kalian yang mau presentasi juga hasilnya jernih ya. Gue juga gak nyangka ternyata hasilnya sebagus ini. Nah sekarang ini settingan yang cukup bagus ya menurut gue. Dan kemarin ada yang nanya sih, atau ada yang request, bang tolong tes juga di green screen gimana. Walaupun sebenarnya semua webcam itu bagus-bagus aja sih di green screen, yang penting green screennya bagus. Tapi gue mau nyoba di green screen yang murah, dimana gue belinya ini 45.000 doang. Nah ini dia ya. Jadi ini akan gue coba ya. Ini masih bersih sih, jadi mungkin kemungkinan hasilnya bagus ya. Tapi kita coba dulu ya. Oke, di sini caranya klik kanan, filter, dan di sini udah ada chroma key. Tapi di sini gue hapus aja chroma key-nya. Dari sini non, terus pilih yang namanya mana chroma key? Lah nggak ada. Iya salah sini. Sorry. Nah ini kita pilih chroma key. Nah ini dia. Dan di sini green ya. Dan bisa kalian lihat di sini kalau ini benar-benar hilang green screen-nya. Ini hitam. Ini gua dan ini kan displaynya Windows ya, jadi kayak gini. Nah coba gue tambahin image di sini, udah gue siapin. Nah kalau kalian lihat di sini ini ya backgroundnya image. Kalau gue pindah tag base ID, nah begini tuh. Sekarang kita coba. Oke, jadi hasilnya masih kelihatan sih ya, tapi paling nanti diatur lagi di settingan filternya. Dan menurut gua hasilnya udah oke. Iya sih, oke lah menurut gua. Oke, jadi inilah suara yang dihasilkan oleh mikrofon dari webcam DA Mic Pro. Menurut gua ini oke sih ya untuk online meeting tentunya, untuk kelas online dan ya chat-chatan lainnya lah. Intinya yang bersifat bukan bikin konten gitu. Kalau presentasi oke sih menurut gue juga masih oke lah. Yang penting suara kalian tuh harus jelas, tegas, dan bulat ya. Jangan pelan-pelan juga kayak gini, mungkin ya kedengeran gitu. Jadi seperti itu ya. Sekarang kita langsung masuk aja ke kesimpulannya.
So itulah dia review mengenai DA MyCam Pro. Tuliskan pendapat kalian mengenai webcam ini langsung aja di kolom komentar. Gue langsung to the point aja kalau gue bakal rekomendasiin webcam ini kalau kalian lagi nyari webcam dengan harga yang terjangkau. Selain bodinya yang cakep, buat kualitasnya yang sebenarnya sih biasa aja ya. Dan kualitas videonya lebih baik dibanding sebelumnya. Jadi gue gak ragu untuk rekomendasiin webcam ini karena kualitasnya udah oke. Gue salut dengan Digital Alliance karena berhasil mengatasi kekurangan yang terjadi pada DA MyCam dan mereka semua memperbaiki itu ke DA MyCam Pro. So itulah dia untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dari gue pribadi. Kalian bisa langsung koreksi di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian tidak suka, dan share video ini karena video ini sangat berguna bagi nusa, bangsa, dan alam semesta. Dukung terus channel TechBlast ID dengan cara mengklik subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi seputar video terbaru dari TechBlast ID. So, sekian dari gue Fakih dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.